Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tugas kami kali ini yaitu melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda mengenai wawasan kebangsaan, upaya bela negara terhadap isu kontemporer yang saat ini terjadi. Berikut cuplikan video hasil wawancara kami. Ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, sebelumnya profesi Bapak itu sebagai apa? Sebagai guru, sekarang sudah pensiun. Oh iya, jadi sebagai pensiunan guru ya, Pak. Nah, Ya. sebagai pensiunan PNS, menurut Bapak, apa makna wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan maknanya adalah cara pandang diri terhadap lingkungan, berbangsa dan bernegara. Oh iya. Nah, seberapa penting sih Pak wawasan kebangsaan dalam profesi Bapak? Wawasan kebangsaan sangat penting sekali. Wawasan kebangsaan harus dimiliki seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru, karena bagaimanapun profesi guru adalah menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, cinta negara ini terhadap murid-murid yang diajarnya. Jadi sangat penting sekali ya Pak. Kemudian bisa diceritakan profesi Bapak sebagai guru ataupun pada saat menjabat sebagai guru, apa saja upaya bela negara yang sudah Bapak lakukan? Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentunya ialah membentuk karakter siswa agar mereka betul-betul mencintai negaranya. Salah satunya, 1, melakukan upacara bendera setiap hari Senin. 2, membersihkan lingkungan sekitar. 3, membersihkan lingkungan kelas. Dan yang keempat atau yang terakhir, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menumbuhkan cinta terhadap bangsa dan negaranya. Kalau itu pada saat Bapak menjadi guru ya Pak. Nah Iya. kalau sekarang sudah pensiun, apa saja yang dapat dilakukan? Ya, walaupun sudah pensiun, kita masih bisa berbuat cinta bangsa dan negara, tentunya di lingkungan masyarakat, di lingkungan ke-RT-an, misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal, ikut ronda malam, bila ada hari besar negara, misalnya 17 Agustus, kita ikut memeriahkan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita. Ya, mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Juniarsa. Saya seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah di Garut, yaitu di SMP IT Manbaul Huda. Oh iya, terima kasih Pak. Di sini Pak, saya mau menanyakan, menurut Bapak apa makna dari wawasan kebangsaan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Wawasan kebangsaan bagi saya yaitu cara pandang dari seseorang terhadap suatu bangsa atau negara di mana mereka hidup. Nah, itu merupakan makna dari wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap suatu negara sebagai warga negara. Ya, terima kasih. Dan mungkin seberapa penting menurut Bapak wawasan kebangsaan dalam profesi Bapak sebagai guru? Oke, terima kasih. Jika ditanya seberapa penting tentang bagaimana wawasan kebangsaan dalam profesi, menurut saya itu sangat penting sekali, di mana saya sebagai guru di negara Indonesia, pastinya kita harus tahu tentang wawasan kebangsaan tersebut, sehingga kita bisa mentransfer
mentransfer atau membagikan pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan kepada murid atau peserta didik yang kita ajarkan di kelas. Jadi mungkin saya sebagai guru harus tahu tentang wawasan kebangsaan dan harus kuat tentang pengetahuan wawasan kebangsaan sehingga saya bisa mentransfernya kepada murid-murid saya di kelas dan mereka pun tahu wawasan kebangsaan sehingga mereka mencintai bangsanya sendiri yaitu Indonesia. Ya, Nah, ya. itu menurut saya. Ya, bagus, Pak. Dan yang selanjutnya, Pak, bisa Bapak ceritakan tentang pengalaman Bapak sebagai guru, apa saja kegiatan yang pernah Bapak lakukan dalam kegiatan bela negara yang pernah Bapak lakukan, apa saja? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk implementasi atau bagaimana pengalaman saya tentang bela negara, saya kebetulan dulu tahun 2016, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu guru SM3T. Jadi saya mengabdi selama 1 tahun di daerah terpencil di Sumatera Utara, yaitu di Kepulauan Nias, tepatnya di Kabupaten Nias Selatan. Di sana saya mengabdikan diri sebagai guru selama 1 tahun. Nah, dari pengabdian tersebut, bagi saya itu merupakan salah satu wujud dari bela negara. Bela negara saya kepada Indonesia, pengabdian saya kepada Indonesia. Nah, itu mungkin salah satu wujud dari bela negara atau kecintaan saya terhadap Indonesia sebagai guru, yaitu mengabdi untuk mengajarkan anak-anak bangsa di pelosok negeri ini yang mungkin dalam konteks pendidikan mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak yang di perkotaan. Nah, itu wujud bela negara saya untuk negara. Oh iya, terima kasih Pak. Dan tentunya pastinya untuk mencerdaskan anak bangsa ya Pak ya. Ya, pastinya itu. Ya, mencerdaskan anak bangsa. Dan yang selanjutnya mungkin Pak, apa pesan Bapak sebagai guru untuk anak-anak pada zaman sekarang Pak? Oke. Terima kasih. Saya sering sharing dengan anak-anak di kelas bahwa negara ini untuk kedepannya siapa kira-kira pemimpinnya, yaitu anak-anak sekarang gitu ya. Jadi saya selalu memberikan pesan kepada mereka untuk tetap cinta terhadap tanah airnya, bahwa di mana kita hidup yaitu di Indonesia, pastinya kita harus lebih aware, harus lebih tahu tentang situasi negara Indonesia ini. Jadi saya selalu di awal pembelajaran itu saya pasti bertanya apa sih yang terjadi contohnya di Indonesia pada sekarang ini, supaya mereka setidaknya memperhatikan situasi Indonesia. Dan selain itu saya juga selalu mengenalkan tentang ya seperti wawasan kebangsaan, bagaimana Indonesia ini merdeka, kemudian bagaimana kita cara sebagai murid mewujudkan kemerdekaan di Indonesia, mungkin ya salah satunya dengan tetap belajar dengan semangat di kelas supaya mereka menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa yang baik di kemudian hari. Nah, mungkin itu pesan kepada anak-anak saya bahwa tetap belajar dengan semangat supaya mereka mendapatkan cita-citanya. Mungkin itu salah satu wujud bela negara mereka terhadap Indonesia. Mereka bisa mewujudkan cita-citanya kelak di kemudian hari dengan cara belajar yang giat di kelas. Oh iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi begitu banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitri Gantini, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, golongan 3, gelombang 10, angkatan 55. Di sini saya akan mewawancara Kak Rizky ya, sebagai mahasiswa tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Bisa sedikit diceritakan tentang identitas Kak Rizky? Oke.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rizky Ramdhani. Sebagai seorang mahasiswa SMK Universitas Islam Negeri Bandung, saya sudah 2 tahun menjadi seorang mahasiswa. Tentu peran tersendiri dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Tinggal Garut untuk saat ini, namun ketika saya menjadi mahasiswa, saya tinggal di Bandung. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya, Kak Rizky. Yang pertama, apa makna wawasan kebangsaan bagi Kak Rizky yang sekarang sedang menjadi mahasiswa S2 di salah satu universitas di Bandung? Bagaimana? Ya, kalau berbicara wawasan kebangsaan, tentu kita memandang kebangsaan negara kita sendiri. Karena memang kalau kita definisikan tentang wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang kita, juga lingkungan kita, kemudian juga bagaimana mewujudkan negara yang mampu melahirkan depan. Dan itu yang menjadi stakeholder untuk meningkatkan atau mewujudkan negara tersebut adalah ya kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjadi seorang bangsa yang mempunyai pandangan ke depan dan juga mempunyai pandangan untuk memajukan negara ini dan juga bangsa ini. Saya sebagai mahasiswa ada yang namanya Dharma Perguruan Tinggi. Maka mahasiswa itu wajib melaksanakan sebagai kewajibannya, yaitu perguruan tinggi tersebut. Iya, kemudian seberapa penting wawasan kebangsaan bagi Kak Rizky? Oh, ini sangat penting sekali sebetulnya. Kalau tidak penting itu tergantung pada ideologi masing-masing. Tapi karena kita adalah bangsa warga negara yang baik, itu penting sekali untuk kita terapkan, dan karena memang kita lihat aja di undang-undang maupun Pancasila kita tidak ada yang bertentangan dengan ajaran kita. Semuanya satu jalur, semuanya itu baik. Sehingga ya sangat penting. Pertama, kita berbicara penting dari sisi mahasiswa. Mahasiswa itu kan ibaratnya jembatan ya, jembatan antara kita masyarakat ya dengan kepentingan. Kepentingan itu seperti pejabat. Sehingga mahasiswa yang tidak mempunyai rasa wawasan kebangsaan itu mahasiswa yang gagal intinya. Nah, berarti tidak ada pilihan dari masyarakat untuk masyarakat terhadap masyarakat sendiri gitu ya. Pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya Kak, bagaimana nih pesan Kak Rizky untuk generasi muda saat ini? Ya, kalau kita berbicara generasi muda, saya juga ingat pada pada pemuda sejarah Islam pada zaman dulu. Mungkin ya. itu tahu ya tentang Al-Fatih, tentang Utsman, terus tentang Salman Al-Farisi bin Rabah. Nah, beliau-beliaulah yang menunjukkan bahwa Islam itu benar. Nah, berarti generasi muda itu seperti beliau mempunyai sikap yang tegas, mempunyai sikap yang optimis, percaya diri, dan juga sejarah itu membela. Nah, pada intinya kita memang generasi muda itu dituntut untuk menjadi generasi yang menggantikan generasi sekarang gitu ya. Oleh karena itu harus sebaik mungkin untuk meningkatkan kompetensinya dan juga berkontribusi seperti itu. Jadi
Generasi muda saat ini mengembangkan potensi diri, ya, potensi dalam diri. Akan waktu sebaik mungkin, kemudian juga harus manfaat satu sama lain. Jadi sebaik-baiknya manusia itu tentu bermanfaat bagi manusia lain. Itu yang harus digarisbawahi memang itu ya. Iya. Bermanfaat bagi orang lain. Udah. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih ya Kak Rizky untuk waktu luangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan kesimpulan dari hasil interview kepada narasumber dari 3 generasi yang berbeda diantaranya adalah yang pertama kepada Bapak Haji Dedi Setiawan yang berprofesi sebagai pensiunan PNS, yang kedua kepada Bapak Epi Juniarsah yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris, dan yang ketiga kepada Saudara Rizky Ramdhani seorang mahasiswa S2 di UIN SKYD Bandung. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap profesi dan dalam setiap generasi, wawasan kebangsaan penting untuk diketahui dan dimiliki dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sebagai masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam upaya bela negara, apapun profesinya dan dalam semua lapisan masyarakat, banyak kegiatan yang dapat dilakukan. Misalnya jika kita sebagai guru, kita bisa menanamkan nilai-nilai cinta tanah air pada murid-murid kita. Dan juga kita bisa bersikap disiplin dalam Dari bekerja. 3 narasumber yang telah kita wawancarai, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai bela negara harus dimiliki oleh semua golongan masyarakat, baik tua maupun muda. Dan cara memaknai nilai bela negara bukan hanya tentang hal-hal yang besar, seperti berperang, berpolitik, dan lain sebagainya. Tetapi makna dari bela negara adalah bentuk cinta dan penghargaan kita terhadap negara Indonesia yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.